Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fatmawati dengan nomor NIM 140142174. Saya dari Rombol E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan sistem gerak pada tumbuhan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistiorini, MPD. Pengertian dari sistem gerak pada tumbuhan. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsangan. Rangsangan dapat datang dari luar atau dari dalam tubuhnya sendiri. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Tanggapan ini berupa gerak dari bagian-bagian tumbuhan. Jika pada hewan dan manusia mempunyai alat gerak aktif seperti kaki dan tangan, sehingga gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif, sementara tumbuhan yang tidak memiliki alat gerak aktif, gerakannya disebut dengan gerak pasif. Jika pada hewan dan manusia, pergerakannya bisa diatur dan pergerakan itu bisa menyebabkan perpindahan posisi dari satu titik ke titik lainnya. Namun, jika pada tumbuhan, bergerak merupakan bentuk respon dalam menanggapi rangsangan atau disebut juga sebagai iritabilitas. Jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Berdasarkan penyebab timbulnya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak tumbuh dan gerak turgor. Gerak tumbuh adalah gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan, sehingga menimbulkan perubahan plastis atau irreversibel. Kemudian yang kedua yaitu gerak turgor. Gerak turgor adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversibel. Gerakan tumbuhan berdasarkan arah rangsangan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom atau biasa disebut autonom, dan kedua gerak etionom atau esionom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan faktor dari dalam tumbuhan sendiri. Gerak endonom dibagi menjadi dua, yaitu nutasi dan higroskopis. Nutasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar atau gerak spontan. Contoh gerak nutasi adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun hidrilla yang dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Kemudian, gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora akan pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan, seperti lamtoro, kembang merak, dan kacang buncis. Sedangkan gerak etionom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya, gerak batang tumbuhan ke arah cahaya. Kemudian gerak yang kedua yaitu gerak nasti, adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya, menutupnya daun putri malu dan tumbuhnya Venus karena sentuhan. Gerak yang ketiga yaitu gerak taksis, adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Macam-macam gerak pada etionom. Gerak tropisme dibedakan menjadi 7. Yang pertama, gerak fototropisme. Gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya, pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Kemudian yang kedua yaitu
Geotropisme. Gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Gerak geotropisme positif misalnya gerak pertumbuhan akar, sedangkan gerak geotropisme negatif misalnya gerak pertumbuhan pada batang. Gerak tropisme yang ketiga yaitu hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Misalnya, gerakan akar kaktus untuk mencari air. Gerak tropisme yang keempat yaitu kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Gerak tropisme yang kelima yaitu tikmotropisme, adalah gerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contohnya, pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya dan pada Brunnichia ovate. Gerak tropisme yang keenam yaitu termotropisme, adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Contohnya pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai -1 derajat Celcius. Gerak tropisme yang ketujuh yaitu skototropisme, adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Contohnya, beberapa tumbuhan tropis yang merambat. Kemudian, macam-macam gerak nasti. Yang pertama yaitu fotonasti, adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya, bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9 dan bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup pada esok paginya. Gerak nasti yang kedua yaitu niktinasti, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Misalnya, gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengantupkan daunnya pada saat malam hari. Gerak nasti yang ketiga yaitu tikmonasti, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Misalnya, gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Gerak nasti yang keempat yaitu termonasti, adalah gerak nasti yang disebabkan rangsangan suhu, misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Gerak nasti yang kelima yaitu haptonasti, adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan sentuhan serangga, misalnya menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Gerak nasti yang keenam yaitu nasti kompleks, adalah gerak nasti yang disebabkan beberapa faktor sekaligus. Faktor tersebut misalnya cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya, gerakan membuka dan menutup pada stomata. Kemudian macam-macam pada gerak taksis. Yang pertama yaitu fototaksis, adalah gerak taksis yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil atau zat daun hijau yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Dan yang kedua adalah kemotaksis, yaitu gerak taksis yang disebabkan rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut. Sel telur mengeluarkan zat kimia yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi ini. Sekian atas penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.